Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hestia Putri dari kelas 2A Perjalanan Wisata dengan nomor pokok mahasiswa 20756012. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir praktikum dengan mata kuliah Kebudayaan Nusantara yang diampu langsung oleh Bapak Refdi Akmal. Di sini saya akan mengambil satu adat istiadat yang berada di Indonesia, yaitu dari Provinsi Lampung. Provinsi Lampung biasanya menyebutnya Mumbai Lawo. Di sini saya mengambil judul Strategi Pengembangan Potensi Ritual Upacara Adat Mumbai Lawo dari Provinsi Lampung. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama latar belakang, fitur elemen, potensi daya tarik, rencana pengembangan, serta di akhir pembahasan nanti akan ada kesimpulan. Langsung saja kita beralih ke latar belakang. Indonesia memiliki potensi alam dan budaya yang bisa dikembangkan sebagai objek wisata khususnya masyarakat Lampung, Kabupaten Pesisir Barat yang memiliki kearifan lokal. Kearifan lokal ini jika dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan pendapatan daerah khususnya dalam hal pariwisata. Kearifan lokal ini biasanya disebut dengan upacara Ngumbai Lawo yang terdapat di Lampung. Dengan kondisi Lampung yang banyak potensi wisata adat dan budayanya, maka Lampung bisa dijadikan mata rantai tujuan wisata. Selanjutnya itu ada fitur elemen. Fitur elemen pada upacara Ngumbai Lawo. Ngumbai Lawo ini yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu mencuci laut. Asal muasal tradisi Ngumbai Lawo di pesisir barat dilatar belakangi karena terdapat keyakinan masyarakat di mana laut memiliki arti pengusaha. Nah, Ngumbai Lawo ini sendiri merupakan acara syukuran adat masyarakat Lampung pesisir barat atas rahmat Tuhan yang telah mereka peroleh dari laut. Ngumbai Lawo dilaksanakan sebagai ungkap rasa syukur atas banyaknya tangkapan ikan dan juga laut yang bersahabat. Selanjutnya ada pelaksanaan Ngumbai Lawo. Pelaksanaan Ngumbai Lawo ini biasanya dilaksanakan pada tanggal 1 atau 10 bulan Muharram. Pelaksanaan ini biasanya diawali dengan pencucian benda pusaka seperti keris. Selanjutnya untuk prosesi adat itu biasanya mereka menyiapkan sesajian berupa sesembahan yang mereka percayai. Dalam sesajian ini biasanya disiapkan yaitu kepala kerbau, kembang tujuh macam, serta makanan atau jajanan pasar dan lain-lain. Yang pertama kepala kerbau dibeli kemudian dipotong kepalanya digunakan untuk sesajian kemudian yang akan dilarungkan atau dihanyutkan ke laut. Selanjutnya untuk daging atau badan kerbau tadi akan dimakan secara bersamaan bersama masyarakat setempat. Yang kedua itu kembang 7 macam terdiri dari mawar, melati, kelapa, dan lain-lain. Selanjutnya ada minyak wangi dan air bekas pemandian pusaka pada tanggal 1 Muharram tadi yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya ada pembacaan surat Yasin, doa bersama, doa dijauhkannya dari bencana, memohon rezeki, dan yang biasanya dilakukan itu ada pawai yang dilakukan sebelum acara, yaitu mereka mengelilingi di sekitaran tempat lokasi mereka untuk menghanyutkan sesajian-sesajian mereka. Selanjutnya, acara menghanyutkan sesajian atau larung yaitu menggunakan jukung lunik atau perahu kecil atau rakitan kencana yang diisi dengan berbagai macam-macaman sesaji yang berisi dari kepala kerbau yang dibungkus oleh kain putih serta bunga 7 macam tadi. Ada juga kopi, makanan, rokok, dan kelapa muda. Kemudian sebelum ke laut, ada satu kepala adat atau tokoh masyarakat yang diunjuk sebagai ketua untuk membakar
sesajen dan dia akan melarung sesajian tersebut bersama jukung lunik atau perahu kecil tadi dari tengah laut, kemudian dibiarkan terombang-ambing. Setelah itu dibawa ombak ke pinggir pantai. Barulah mereka masyarakat setempat untuk rebutan mengambil sesajenan ngumbai lawo tersebut. Mereka beranggapan bahwa sesajen itu akan membawa berkah dalam kehidupan mereka. Setelah itu dilakukan acara pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh ketua adat di sana. Potensi daya tarik wisata. Yang pertama itu ada ngumbai lawo sebagai sarana aktivitas sosial. Ngumbai lawo sebagai sarana aktivitas sosial. Dalam hal ini, ngumbai lawo lebih berfungsi sebagai wujud kegiatan yang bersifat sosial, terutama yang berkaitan dengan semangat aktivitas sosial yang telah diwariskan oleh para pendahulu mereka, bahwa sedekah laut selain sebagai ritual mereka juga bisa sebagai sarana perekat sosial seluruh masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat Lampung ini yang berdomisili di pantai, baik pun dari luar pantai. Selanjutnya itu sebagai sarana interaksi dan sosial antara masyarakat yang merupakan wadah berkumpulnya nelayan dengan masyarakat sekitar dan disertai ritual upacara adat ngumbai lawo di mana biasanya biayanya ini dikeluarkan dengan cara patungan per kepala keluarga. Maka itu akan menambah rasa tanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Selanjutnya itu ada ngumbai lawo sebagai pelestarian warisan budaya. Masyarakat setempat biasanya melakukan upacara ini yang biasanya dilakukan untuk ritual keagamaan masyarakat setempat yang dilakukan oleh generasi selanjutnya demi mempertahankan identitas budaya lokal mereka. Miliki dengan adanya pelestarian budaya lokal ini adalah budaya yang berasal dari daerah setempat, dari daerah pesisir barat Lampung ini, maksudnya terdapat nilai-nilai yang dalam tradisi ngumbai lawo ini yang masih dipertahankan oleh masyarakat nelayan sebagai warisan budaya leluhur mereka. Selanjutnya itu ada tradisi ngumbai lawo sebagai sarana sebagai budaya yang tinggi. Dalam konteks ini, sedekah laut yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Kabupaten Pesisir Barat identik dengan tindakan yang terkait dengan perbuatan mistis. Di samping itu tentu saja perbuatan ini akan menarik wisatawan luar yang tidak mempunyai kebudayaan ini di tempat mereka. Maka dari itu, ini berpotensi untuk menarik wisatawan luar untuk datang ke Lampung. Selanjutnya itu ada rencana pengembangan. Dalam hal rencana pengembangan ini, biasanya pelaksanaan upacara tradisional ngumbai lawo merupakan atraksi budaya yang memiliki nilai filosofi tinggi, sakral, dan meriah, serta melibatkan hampir semua lapisan masyarakat yang ada. Maka dari itu akan menarik, sehingga memiliki daya tarik wisatawan asing maupun lokal untuk datang berkunjung ke Lampung. Di sini ada dua rencana pengembangannya. Yang pertama itu ada melalui media cetak. Media cetak promosi, giat promosi melalui media cetak ini kita lakukan dengan adanya mengeluarkan berita-berita atau promosi melalui koran dan majalah. Target yang kita ambil dari media cetak ini adalah promosi kepada orang-orang yang tidak
memakai smartphone mereka, atau biasanya para orang tua dan anak-anak kecil yang di bawah umur yang belum memakai handphone. Bisa juga dilakukan dengan cara kita menulis di berbagai majalah untuk diterbitkan agar dibaca oleh setiap orang. Selanjutnya itu ada menerbitkan berbagai macam karya tulisan yang ada di mading-mading sekolah siswa-siswi yang ada. Ini di sini kita juga melakukan promosi melalui mading-mading sekolah dengan menerbitkan berbagai tulisan yang menarik dan dikreasikan dengan semenarik mungkin agar menarik para siswa-siswi di sekolah dasar, SMP, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah akhir untuk membacanya di mading sekolah mereka masing-masing. Selanjutnya itu promosi dengan media sosial yang kita targetkan kepada generasi milenial yang telah menggunakan handphone dan masyarakat-masyarakat yang telah menggunakan handphone mereka. Promosi ini melalui akun-akun media sosial kita seperti YouTube, Instagram, Facebook, website resmi pariwisata, Twitter, dan lain-lain. Biasanya dengan hal ini kita bisa memberikan pemahaman tentang potensi yang ada pada Provinsi Lampung ini, yaitu upacara Ngumbai Lawo. Dengan cara mempromosikan lewat foto, video, dengan semenarik mungkin. Untuk promosi ini, pemerintahan setempat juga bisa melakukan perbaikan infrastruktur berupa akses ke jalan wisata tersebut atau ke akses ke tempat yang dilakukan untuk upacara Ngumbai Lawo ini. Agar turis-turis yang datang juga merasa aman dan tentram saat berkunjung. Kesimpulan dan harapan. Yang pertama itu tradisi Lampung yaitu Ngumbai Lawo dilakukan 1 kali dalam 1 tahun secara turun-menurun. Yang kedua ada pemerintahan sebaiknya ikut berkontribusi atas warisan budaya ini. Yang ketiga Ngumbai Lawo adalah peninggalan para leluhur sangat penting untuk dilestarikan. Yang keempat dapat meningkatkan pendapatan daerah serta dikenal oleh berbagai wisatawan lokal maupun internasional. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.